Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 4 LPTK IAIN Curup. Perkenalkan, nama saya Muhsaidin Hamzah BA, NIM 25584301120. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 LPTK IAIN Curup. Saya akan melakukan praktek pembelajaran mata pelajaran fikih kelas 10 dengan tema jual beli menggunakan pendekatan deep learning di MAN 1 Pasangkayu. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dikarenakan di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga dengan kesehatan ini kita masih bisa datang ke sekolah guna untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, ada satu hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan pentingnya thalibul ilmi, pentingnya mengejar, pentingnya meraih di dalam mencapai cita-cita kita atau bersungguh-sungguh di dalam belajar. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, saya minta kepada semuanya untuk memperhatikan kerapiannya, kebersihan. Tengok kanan kiri, kalau masih ada sampah perlu dirapikan, diangkat, ya, dibuang. Kalau sudah rapi semua, aman? Aman. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Ya, duduk kembali. Kemudian saya minta Ananda Roda untuk membaca suratul Fatihah dengan harapan kita buka pelajaran kita, diskusi kita dengan suratul Fatihah, kita mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ananda Roda dipersilakan. Dengan berharap keberkahan surat Fatihah, marilah kita sama-sama membaca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Semoga dengan barokah yang kami baca, pertemuan kali ini, diskusi kali ini, belajar kami kali ini diberikan barokah, manfaat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita belajar tentunya kita harus berdoa kepada Allah. Agar kenapa? Segala sesuatu yang diawali dengan doa, maka perkara itu akan memberikan nampak barokah dalam kehidupan kita, barokah dalam belajar kita. Saya minta Ananda Naila untuk maju ke depan untuk memimpin, membuka diskusi kita hari ini, belajar hari kita ini. Silakan maju ke depan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kepada Ananda Naila, silakan duduk kembali. Oke, saya ingin ngabsen. Bagaimana kabar semuanya? Hadir? Ada yang alfa ya, ada yang tidak hadir, ada yang sakit. Oke. Kita absen dulu kehadiran teman anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Aida Hesti hadir. Arifah Naila Hadir. Arni Siti Rauda Hadir Pak. Putri Diraswara Nadia Zahra mana? Sakit Pak. Sakit. Berarti yang sakit 3 orang ya? 5. 5. Masya Allah, luar biasa. Irwan Syah, Afdal, Endar, Nadia, Hanifah. Alhamdulillah hari ini kelas kita ini 5 orang yang tidak hadir dikarenakan sakit. Tapi jangan kita patah semangat dikarenakan tidak hadirnya teman-teman kita. Tetap semangat. Ana soleha. Luar biasa. Ana soleha. Masya Allah, luar biasa semangatnya ya. Oke. Sebagai bukti kecintaan kita kepada NKRI atau negara kita tercinta Indonesia, kita akan putarkan lagu Indonesia Raya. Saya harap kepada semua anak-anakku semua berdiri di tempatnya. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah bangsa dan tanah airku. Hiduplah tanahku. Oke, thank you so much. Kita duduk kembali. Alhamdulillah. Tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah. Oke. Saya ingin bertanya lagi mengenai pelajaran-pelajaran yang kemarin kita pelajari. Saya ingin bertanya, siapa di antara kalian yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Saya.
Naila. Minggu kemarin kita bahas tentang apa, Naila? Kepemilikan. Tentang kepemilikan. Oke. Apa itu kepemilikan, Naila? Artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sesuatu Yang berada dalam kekuasaannya. Sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sekarang kita masuk ke program inti. Ada yang kenal ini gambar apa? Tentang jual beli. Ya, ini tentang jual beli. Apa yang kalian tahu tentang jual beli? Tentang penjual dan pembeli. Oke. Jadi ini gambar menjelaskan bahwasanya manusia di dalam memenuhi keperluan dia sehari-hari, maka ada namanya transaksi tukar menukar. Ada atau bisa dikenal dengan jual beli. Oke. Lalu apa sebenarnya? Apakah ada dalil dalam Al-Quran tentang jual beli ini? Coba kita perhatikan. Al-bai' huwa lugatan muqabalatu syai' bi syai'in. Jadi jual beli secara bahasa adalah Tukar menukar. menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Jadi kalau saya punya terong atau saya punya mangga, saya tukarkan sama Oda dengan telur, itu juga namanya jual beli secara bahasa. Muqabalatus syai'i bi syai', menukar apa? Menukar satu barang dengan barang yang lain, apapun bentuk barangnya. Karena memang zaman dahulu tidak ada namanya mata uang. Dulu itu orang menukar barang dengan barang. Pergi ke pasar, mereka bawa kambing, ditukar ke penjual, saya tukar kambingku dengan beras. Itu dalam zaman dulu itu seperti itu. Paham ya? Artinya pertukaran barang lain dengan barang yang lain itu namanya jual beli. Muqabilatu syai'in bi syai'in, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu secara bahasa. Saya mau bertanya kepada salah satu di antara kamu orang. Dira suara. Saya punya apa namanya? Cabai 1 karung. Lalu Dira suara punya beras 1 karung. Saya tukar. Itu namanya apa? Jual beli. Pertukaran antara barang lain dengan barang yang lain. Jadi pertukaran maksudnya di situ ya memang harus berbeda jenisnya. Paham ya? Nah, itu namanya huwa lugatan muqabilatu syai'in bi syai'in. Al-bai' adalah menukar satu barang dengan barang yang lain. Itulah makna definisi secara bahasa. Lalu apa definisi secara syara'? Adalah muqabilatu malin bimalin ala wajhin. Artinya menukar uang dengan cara tertentu. Menukar uang dengan barang dengan cara tertentu. Maksudnya cara tertentu itu adalah ada syarat-syaratnya di dalam sehingga jual belinya menjadi sah. Paham ini anak-anak semua? Pernah ke pasar semua? Pernah belanja? Ini yang kita mau bahas, bagaimana kita ingin belanja atau jual beli kelak tidak
Artinya tidak jatuh di perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saat ini kita akan bahas apa saja hukum jual beli, apa saja syarat-syaratnya, apa saja yang diperintahkan di dalamnya. Kenapa kita harus belajar? Karena jual beli ini adalah sesuatu yang sangat sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetap semangat? Semangat. Oke. Apa dalilnya? Karena segala sesuatu itu harus ada bukti. Adakah dalil? Ada perintah? Apakah ada dalil Al-Qur'annya ataukah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Coba kita perhatikan di sini. Perhatikan di depan. Dalil jual beli. Wa qala, dan telah berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'ah. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Ini dalil umum yang menjelaskan apapun bentuk jual belinya, apapun bentuk transaksinya, selagi itu jual beli yang dibolehkan, maka diberi kemudahan kehalalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Paham. Ya. Ada akhbar hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang kebolehan jual beli. Wa akhbara ka khabarin su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu kasbin atyabu. Telah ditanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya, ayyul kasbil atyabu, manakah pekerjaan yang utama? Mana pekerjaan yang sangat baik? Kata ada yang bertanya kepada Nabi. Faqala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalur rajulu biyadihi wa kullu ba'in mabrurun. Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya. Wa kullu bayin, dan setiap yang dinamakan jual beli mabrurun, itu mendapatkan barokah daripada Allah. Ini Musnad Ahmad. Dalam Musnad Ahmad dijelaskan hadis ini halaman berapa ini? 1608. Perhatikan. Ini contoh khiyar aib. Sudah paham? Paham. Di mana tadi tempat khiyar aibnya di mana? Pas beli pulpen, ternyata pulpennya macet, tidak bagus. Akhirnya dikembalikan, dipilih yang baru. Makanya di sini barangnya kepada penjual setelah barangnya didapati tidak sesuai dengan aslinya. Ternyata pulpennya macet. Nah, itu namanya khiyar aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza dan dengan saya Salman Bayi. Kami dari Muhammad. Kami akan menerangkan prinsip jual beli menggunakan akan banyak salah di kehidupan saya. Selamat menyaksikan.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Tuh. Kalau dilihat tadi proses akad salam paham sekali ya. Ya, paham sekali ya. Jadi bagaimana tadi barangnya harus diperjelas seperti apa, ya kan? Harganya seperti apa. Pokoknya harus jelas semua. Tuh. Harus jelas semua. Nah, ini. Paham ya? Saya rasa akad salam ini sudah jelas sekali sama kita semua bagaimana proses transaksi akad salam. Oke, saya minta untuk kepada anak-anakku sekalian merangkum atau meringkas pelajaran yang saya sudah jelaskan mulai jual beli sampai akad salam. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti setelah itu saya suruh di antara kamu orang untuk maju menjelaskan atau meringkas apa saja jual beli dan apa itu akad salam. Ya, apa itu khiyar. Oke, saya minta kepada anakku 5 menit kemudian untuk mengkaji, mempelajari, meringkas apa saja rangkuman-rangkuman yang sudah kita pelajari. Nanti saya akan memilih di antara kalian untuk maju ke depan menjelaskan hasil rangkumannya. Oke? Ya, silakan. Oke. Saya minta kepada Ananda, siapa yang siap menjelaskan tentang jual beli ringkasan tadi yang saya sudah sampaikan tadi? Siapa yang siap? Oke, Naila, maju ke depan untuk menjelaskan ringkasan apa-apa yang tadi baru saya sampaikan ya. Oke. Ya. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Anila. Berdiri saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil belajar saya tentang jual beli dalam ilmu fikih. Jual beli adalah suatu transaksi tukar-menukar barang atau harta yang mengakibatkan perpindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dan ada pun 7 contoh jual beli yang terlarang. Yang pertama, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Dan yang kedua, jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari, padahal masyarakat membutuhkannya saat itu. Adapun yang ketiga, jual beli untuk alat maksiat. Dan yang keempat, jual beli dengan cara menipu. Yang kelima, jual beli yang mengandung riba. Dan yang keenam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan hidupnya. Dan yang terakhir, menjual buah-buahan yang belum dihantar buahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kebenaran dalam yang saya ucapkan, itu kami dari Sang Pencipta di atas. Dan jika ada kesalahan saya ucapkan, itu dapat kami dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih untuk Ananda Naila atas presentasi ringkasan-ringkasan jual beli tadi. Untuk khiyar. Oke. Silakan untuk Ananda Rodatul Ibu Ananda Oda untuk menjelaskan ringkasan tentang khiyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Oda. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman saya tentang khiyar. Khiyar adalah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau melibatkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Khiyar ada 3 macam, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aidi. Khiyar majelis artinya memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat
ketiga, khiyar aidi, yaitu memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkan bila mana terdapat bukti cacat kepada barang. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk. Oke. Salam. Oke. Itu tadi hasil rangkuman diskusi kita semua. Kemudian sebelum kita akhiri pertemuan kita, saya ingin ingin menyampaikan, adakah di antara kamu ingin bertanya tentang jual beli ini? Angkat, siapa yang siap bertanya? Boleh? Saya. Oke. Mau tanya apa, Nak? Silakan. Pak, di kampung saya itu ada penjual ternak. Iya. Ternaknya masih dalam kandungan. Itu hukumnya bagaimana? Di kampungnya Naila ada orang jual beli ternak, tetapi menjual ternak tetapi ternaknya masih ada di dalam kandungan. Nah, ini. Jadi hukum jual beli ternak yang masih di dalam kandungan itu hukumnya tidak sah. Hukumnya apa? Tidak sah. Kenapa? Karena akan memberi mudarat di antara salah satunya. Pasti pembelinya nanti akan merasa rugi ketika bayi atau anak yang di dalam kandungan induknya ini ternyata meninggal atau mati. Dikarenakan seperti itu, ada kemungkinan anaknya mati di tengah kandungan, sehingga menyebabkan si pembeli ini rugi. Paham ya? Contohnya tadi itu saya beli yang masih kandungan 7 bulan. Bulan depan sudah ingin beranak dia sudah ingin beranak. Apakah punya keyakinan penuh kalau bulan depan dia akan beranak? Tidak. Siapa tahu besoknya ketabrak apa, akhirnya induknya sakit lalu dia mati. Jadi jual beli anakan yang masih dalam kandungan hukumnya tidak sah. Paham ini? Hukumnya tidak sah. Oke, yang mau tanya lagi angkat tangan. Oke, Aida, silakan, Nak. Pak, di desa saya ada yang menjual buah cengkeh seluas 1 hektar. Seluas 1 hektar. Ada buahnya. Bagaimanakah hukum jual beli yang belum ada buahnya? Maksudnya dia sudah berbunga, ya, dia sudah berbunga. Ada cengkeh luasnya 1 hektar, tapi masih berbunga. Sudah ditawarin sama pembeli, sama bosnya, bos, ini saya punya cengkeh 1 hektar, masih berbunga, saya mau jual 10 juta semua. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Pasti akan memberi mudarat di salah satunya. Kenapa? Apakah ada keyakinan cengkehnya ini akan berhasil? Tidak. Apakah ada kemungkinan cengkehnya berhasil? Tidak. Bisa saja di kemudian hari tatonya datang hama, tatonya gempa, angin beliung, sehingga bunga-bunganya berguguran, akhirnya gagal panen. Maka dengan demikian kemungkinan itu semua, Nak, jual beli yang masih ada kemungkinan tidak bisa dihasilkan buahnya, hukumnya tidak sah. Paham semua? Tetap semangat, semangat. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku semua, cukup pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan besok kita akan membahas tentang bagaimana cara pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu. Mudah-mudahan kita sehat selalu, panjang umur.
sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam untuk mendiskusikan pelajaran yang akan datang. Alhamdulillah. Apa hikmah jual beli dalam Islam? Kenapa kok ada seperti ini? Harus orangnya berakad, barangnya harus suci. Kenapa harus pokoknya semua diatur sama agama. Karena kenapa? Karena setiap jual beli seperti itu akan memberi keuntungan dan yang kita peroleh secara halal sehingga menjadi sumber keberkahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Karena jual beli yang mengandung keberkahan akan mendorong kita tambah semangat ibadah, tambah semangat dekat kepada Allah, tambah semangat dekat dengan Rasulullah, tambah semangat untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wassadah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.